Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan pendidikan Pancasila. Kita telah sampai pada tema nilai-nilai filosofis sila kelima ya. Ya, nilai filosofis sila kelima. Ini dari nilai-nilai penting dari sila ini adalah keadilan sosial. Keadilan sosial. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan juga sumber daya manusianya itu semuanya digunakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar ada pasal ya bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ya, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi arahnya adalah pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ya, tanpa terkecuali ya. Ini tentu suatu idealita yang sangat diharapkan ya akan terwujudnya sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, sebuah cita-cita luhur ya yang menjadi pedoman bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Nah, keadilan sosial ini mengandung perlindungan bagi yang lemah ya. Artinya bahwa fokus dari keadilan sosial itu adalah ditujukan pada pihak-pihak di kalangan rakyat Indonesia yang masih dianggap sebagai pihak atau kalangan yang lemah. Artinya yang selama ini memang belum mendapatkan porsi keadilan sosial sesuai dengan taraf kehidupannya, gitu ya, sesuai dengan kondisi kehidupannya. Nah, tetapi bahwa perlindungan bagi yang lemah ini bukan berarti bahwa kemudian pihak-pihak yang masih dalam posisi lemah itu dalam pihak yang pasif ya, tetapi mereka tetap dalam pihak atau sebagai pihak yang aktif ya, sebagai subjek yang aktif ya, sehingga mereka tetap terus bekerja ya untuk meraih ya, meraih ya, sehingga kesejahteraannya akan terus meningkat dari hari ke hari. Jadi bukan berarti mereka terus kemudian pasif ya karena sudah merasa atau mendapatkan perlindungan secara keadilan sosial kemudian pasif. Nah, tapi tidak begitu, mereka harus terus aktif ya, berusaha keras untuk meningkatkan derajat kesejahteraannya. Gitu. Nah, mereka harus terus kerja ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang ada yang dimilikinya, ya. Sehingga terus dari hari ke hari akan menunjukkan kemajuannya ya dalam peningkatan kesejahteraan. Gitu ya. Tapi pada sisi lain juga negara melindungi ya agar mereka juga dapat terjamin ya peningkatan kesejahteraannya. Gitu. Nah, perlindungan bagi yang lemah ini juga ditujukan agar dapat dicegah ya keberpihakan pada pihak-pihak yang kuat ya, sehingga tidak terjadi kondisi yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah gitu ya. Nah, perlindungan terhadap pihak-pihak kalangan masyarakat yang masih lemah dalam rangka untuk juga mencegah ya agar keberpihakan terhadap pihak yang kuat itu bisa dikontrol. Gitu ya. Nah, panduannya adalah hukum. Ya. Hukumlah yang akan mengatur ya, memberi regulasi agar pihak yang lemah terjamin dan bisa mencegah atau untuk mengantisipasi ya keberpihakan kepada pihak-pihak yang kuat ya. Kalau pihak yang kuat ya sudah tidak ada masalah ya, mereka sudah bisa terjamin ya keadilan kesejahteraannya ya, sehingga lebih diarahkan kepada pihak atau golongan yang lemah ya. Nih. Keadilan sosial bertujuan untuk pembagian kesejahteraan ya yang adil ya di antara manusia di Indonesia ini, di antara warga negara Indonesia ya. Agar ada kesejahteraan yang terbagi gitu ya, tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok ya, atau satu golongan yang kuat ya, tetapi bisa terbagi gitu ya.
tetapi dengan cara yang tidak statis ya. Ya karena kesetaraan ini bukan rumus matematika ya. Yang misalnya ada apa 10 bagi 5 menjadi 2 ya, tidak begitu ya. Ini sesuatu yang dinamis ya, bukan rumus yang statis gitu ya. Sehingga keadilan sosial itu adalah dalam rangka pembagian kesejahteraan yang dinamis dan progresif gitu ya. Artinya kalau kaum yang masih lemah saat ini memperoleh tingkat kesejahteraan di angka 5 misalnya ya, atau 6 lah gitu ya, di angka 6 ya, terus tidak terus begitu terus, tidak statis begitu terus ya, tidak terus dari hari ke hari, dari tahun-tahun yang diperoleh hanya 6 terus ya. Tapi bagaimana juga memperoleh kemajuan, ada progresivitas ya, dinamis dan progresif ya. Ya tahun ini barangkali dia memperoleh tingkat kesejahteraan 6, kemudian tahun depan 7 ya, dan dari hari kemudian terus mengalami kemajuan gitu ya. Nah, sehingga karena rumus keadilan sosial itu bukan sesuatu yang statis ya, bukan sesuatu yang matematis, maka ada ya, yang namanya keadilan distributif dan ada keadilan komutatif ini ya. Keadilan distributif ini keadilan membagi ya. Jadi keadilan yang ya semuanya terbagi secara merata gitu ya. Tidak peduli status sosial, tidak peduli apapun ya. Tidak peduli latar belakang apapun, semuanya terbagi secara merata. Ini salah satu ya bentuk saja ya dari keadilan ya, keadilan distributif ya. Jadi misalnya kalau pada saat ini di masa ini banyak warga negara Indonesia yang mendapat bantuan sosial ya. Itu bantuan sosialnya ya sama ya di seluruh Indonesia ya. Misalnya satu keluarga mendapat 400.000 ya, semuanya mendapat bantuan sosial 400.000. Nah, itu namanya keadilan distributif ya. Tanpa memandang latar belakang apapun ya. Yang penting bahwa keluarga itu adalah keluarga yang berhak untuk mendapat bantuan sosial gitu. Nah, di sisi lain juga ada keadilan komutatif ya, keadilan yang didasarkan pada jasa yang diberikan oleh warga negara ya, terhadap suatu pekerjaan tertentu ya. Nah, jadi jasa yang diberikan itulah yang akan menjadi dasar untuk dia memperoleh imbalan ya, memperoleh balasan ya, sesuai dengan jasa yang diberikan itu. Gitu. Jadi misalnya sama-sama bekerja di sebuah ya tempat kerja ya, kemudian ada orang yang bekerja satu hari 8 jam, gitu. Kemudian ada yang bekerja sampai 12 jam mungkin ya, karena lembur. Gitu. Nah, tentu ini imbalan yang diperoleh berbeda ya, karena jasa yang diberikan juga berbeda gitu. Antara mereka yang bekerja 8 jam satu hari ya, dengan 12 jam satu hari karena ada lemburnya ya, tentu ya, berbeda ya. Nah, itu keadilan komutatif ya, keadilan yang diperoleh didasarkan pada jasa atau ya yang diberikan ya, jasanya yang telah dia lakukan gitu. Nah ini, sehingga sekali lagi kesejahteraan sosial ini sesuatu yang dinamis gitu ya, tidak seperti rumus matematika yang kalau ada sumber daya berjumlah 10 kemudian dibagi rata sama ya, tidak beda ya. Tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan juga ya, bahwa ya ada faktor-faktor jasa yang diberikan misalnya, ini keadilan sosial. Rakyat Indonesia percaya bahwa keadilan sosial dimulai dengan penghargaan atas kerja keras untuk keadilan sosial bagi yang lain. Jadi setiap warga negara bisa berlomba-lomba untuk saling bekerja keras ya. Dan dia akan memperoleh hasil dari kerja kerasnya itu. Tetapi bahwa hasil dari kerja keras itu tidak semata-mata untuk dirinya saja ya. Tapi juga untuk keadilan sosial bagi yang lain. Jadi, dalam menikmati hasil dari kerja kerasnya itu tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya saja ya. Tapi juga ada alokasi untuk
pemenuhan keadilan sosial. Nah, jadi tidak karena wah ya saya sudah bekerja keras ya setiap hari, saya pantas mendapat hasil dari kerja keras itu untuk kepentingan saya sendiri gitu ya. Ya, nah, dalam konteks bangsa kita tidak begitu ya. Ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral ya bahwa apa yang telah dia peroleh dari hasil kerja kerasnya itu digunakan juga untuk keadilan sosial bagi yang lain. Sehingga di negara kita ada mekanisme pajak ya misalnya, pajak penghasilan misalnya bagi warga negara yang telah mencapai batas penghasilan yang terkena pajak, maka dia akan membayar pajak ya. Pajak penghasilan ya. Nah, pajak penghasilan ini akan masuk kas negara dan akan digunakan untuk kepentingan warga negara secara umum gitu ya. Nah, ini. Atau dalam mekanisme lain, dalam mekanisme keagamaan misalnya ya, melalui ya kalau umat Islam misalnya melalui zakat ya, melalui infak, melalui sedekah gitu ya. Di umat agama yang lain juga begitu ada ya gitu ya. Jadi ada perolehan-perolehan dari kerja keras itu yang digunakan untuk kepentingan bersama, gitu. Untuk kepentingan mewujudkan keadilan sosial. Ya, setiap rakyat seharusnya bekerja untuk kemuliaan sosial. Jadi ya itu hak dari setiap warga negara untuk bekerja keras dan dia akan memperoleh manfaat secara sosial bahwa dia akan bisa hidup secara layak, hidup secara terhormat di masyarakat sebagai hasil dari kerja kerasnya ya. Dan dengan demikian dia akan ya hidup layak gitu ya. Tapi pada sisi lain juga ada bahwa pekerjaan itu bukan dalam rangka untuk mengeksploitasi gitu ya. Agar ya tidak terjadi eksploitasi di dalam pekerjaan itu. Nah, sehingga ya setiap pekerjaan sekalipun hasil kerjanya itu untuk dirinya sendiri ya, tapi diharapkan agar tidak terjadi eksploitasi ya, di dalam pekerjaan itu ya. Nah, sehingga ya setiap warga negara yang bekerja di suatu tempat kerja tertentu itu diantisipasi ya agar jangan sampai terjadi eksploitasi ya. Ya bukan karena kemudian orang punya semangat kerja yang tinggi, bekerja keras, tapi kemudian dieksploitasi semangat itu ya. Nah, sehingga yang terjadi malah eksploitasi ya. Ya, dia bekerja dalam rangka untuk terus mewujudkan peningkatan kesejahteraannya ya tanpa merasa terbebani dengan unsur-unsur yang bersifat eksploitatif gitu ya. Nah, sila kelima ini merupakan visi negara kesejahteraan ya, atau welfare state ya. Jadi negara kita menganut negara kesejahteraan, welfare state ya. Nah, dalam visi ini maka berlaku prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Divisi kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan. Semua pekerjaan dilakukan secara kolektif ya dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ya. Sehingga pekerjaan yang berat pun kita lakukan bersama, pekerjaan yang ringan pun kita bersama-sama. Sehingga nanti hasilnya juga bisa dinikmati bersama ya. Bukan hanya dinikmati oleh salah satu golongan saja, satu kelompok saja ya ini, misalnya begitu ya. Visi keadilan sosial menurut Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, antara peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, ya, sosial, dan juga budaya. Jadi keseimbangan ya. Keadilan sosial yang dalam tinggi keseimbangannya, tidak hanya dalam satu bidang saja. Ya. Bukan hanya keadilan di bidang politik saja ya, bahwa setiap warga negara berhak untuk menentukan pilihan dan juga dipilih ya. Tapi juga dalam bidang-bidang lain, dalam bidang ekonomi juga ya seimbang. Dalam bidang budaya juga begitu ya, dalam bidang sosial juga begitu ya. Jadi bukan hanya mengutamakan keadilan sosial di bidang politik saja misalnya ya. Sehingga politiklah menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, bukan ya. Tapi semua bidang kehidupan itu juga diarahkan pada terciptanya keadilan sosial.
sehingga setiap kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama ya untuk berkembang secara budaya misalnya ya, secara ekonomi ya, secara sosial ya, semuanya punya peluang yang sama ya untuk meningkatkan ya atau untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam kehidupan sosial ekonomi ini yang biasanya yang menjadi problem besar bagi bangsa kita ya saat ini ya adalah keadilan sosial dalam bidang sosial ekonomi ya, yang masih sangat diwarnai oleh kesenjangan yang sangat tajam ya antara lapisan bawah dengan lapisan atas biasanya ini ya, kesenjangan ekonomi yang masih sangat tajam. Nah, ini biasanya bisa kita saksikan secara kasat mata di kota-kota besar ya. Bagaimana kesenjangan sosial itu sangat besar ya, sangat menganga ya, lebar ya gitu ya. Nah, di samping gedung-gedung yang menjulang tinggi ada pemukiman kumuh. Nah, itu kan gambaran betapa kesenjangan sosial ekonomi di kota-kota besar misalnya ya, pertama ya, itu masih sedemikian besar ya. Demikian pula kesenjangan antar kawasan ya, antara kawasan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu juga masih terjadi kesenjangan yang sangat lebar ya. Nah, sehingga ya setiap periode biasanya pemerintah ini lebih banyak mencurahkan perhatian pada daerah-daerah yang masih tertinggal ya. Nah, sehingga di negara kita ada konsep 3T itu ya. Nah, itu dalam rangka untuk menjembatani agar kesenjangan sosial ekonomi antar kawasan itu tidak semakin melebar ya. Tapi semakin dijembatani agar semakin bisa ya setidaknya mulai terjadi perimbangan gitu ya. Tidak semua kemudian terpusat di Indonesia bagian barat gitu. Ya di dalam di dalam kehidupan ekonomi memang terjadi kompetisi, itu ya wajar ya. Tapi bahwa kompetisi itu jangan sampai kompetisi yang murni ya. Sehingga siapa yang kuat nanti tidak akan memperoleh yang paling banyak ya. Tapi kompetisi itu dilakukan secara kooperatif ya. Bagaimana agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang berkompetisi secara ekonomi itu. Gitu. Pihak yang ekonominya masih menengah ke bawah itu bagaimana ya bisa berkolaborasi ya bekerja sama ya dengan pihak-pihak yang sudah ekonominya lapisan atas misalnya ya, sehingga akan terjembatani antara lapisan atas dengan lapisan menengah dan lapisan bawah. Jadi, kompetisi itu menghasilkan manfaat bagi bersama, bukan bagi pihak yang berekonomi kuat saja. Gitu. Ini. Nah, itulah yang disebut dalam dengan prinsip kekeluargaan, ya, kompetisi dalam prinsip kekeluargaan, ya, bukan kompetisi dalam konten yang ya semur-murnya bahwa ini betul-betul kompetisi ya, pertandingan seperti dalam olahraga ya, siapa yang kuat ya menang ya sudah ya, yang kalah ya terima saja gitu, tidak begitu ya. Tapi ini bagaimana kompetisi itu menghasilkan sebuah manfaat bersama bagi banyak pihak ya. Gitu. Nah, secara lebih rinci, ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 ini ya, ini saya kutip dari Kansil ya. Ya, ini saya kira nilai-nilai sangat idealis ini. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluhuran dan gotong royongan. Keluarga dan gotong royong ini ciri khas dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang punya jiwa sosial yang tinggi ya. Solidaritas sosialnya sangat tinggi ya. Keluarganya, gotong royongnya sangat tinggi ya. Karena mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya, perlakuan yang adil terhadap sesama siapapun ya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ya, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan. Nah, ini dalam rangka tadi ya untuk menciptakan keadilan sosial bersama ya, ada bantuan-bantuan kepada pihak-pihak yang belum diuntungkan ya, bantuan sosial ya dan sebagainya ya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu ada CSR ya, ada bantuan sosial untuk kepentingan sosial bersama ya, ada itu saja. Tidak menggunakan hak milik orang untuk memeras orang lain. Ya ini harus menghargai hak milik orang lain, hak milik orang lain ya, karena setiap warga negara punya hak atas
properti yang dimilikinya dan itu harus dihargai ya, tidak boleh dirampas ya. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat perusahaan dan gaya hidup mewah ya ini ya. Gaya hidup ya harus mencerminkan bagaimana dia di mana dia hidup ya. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Harus punya kepekaan terhadap sekitar ya, punya kepekaan sosial ya. Gaya hidupnya ya, tidak kontras dengan kehidupan di sekitarnya ya. Tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan kepentingan umum ya. Meskipun dia itu adalah propertinya ya, hak miliknya, tapi jangan sampai properti yang dimilikinya itu kemudian malah digunakan untuk merugikan kepentingan bersama ya. Jangan sampai ya. Mudah punya etos yang kerja yang tinggi ya, suka bekerja keras ya, menghargai karya orang lain ya, yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesetaraan bersama ya. Setiap warga negara Indonesia yang punya karya ya, dan karya itu penting dan berguna bagi masyarakat banyak, nah, itu kita hargai ya. Tidak boleh kita malah iri ya dan sebagainya, tapi ya mesti menghargai ya. Senang melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan keadilannya. Kegiatan-kegiatan sosial ya kita cenderung melakukan hal-hal yang bersifat untuk kepentingan bersama ya. Altruisme ya. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang itu demi pengabdian kepada kehidupan bersama, kehidupan sosial. Nah, begitu kira-kira para pemirsa ya, gambaran bagaimana nilai-nilai keadilan sosial di sila kelima ini. Ya, pada prinsipnya bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan ya, negara yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan sosial ya, sesuai dengan sila-sila kelima ini ya. Ya tentu sebagaimana sifat dari Pancasila bahwa setiap sila-sila itu diilhami atau dilandasi oleh sila-sila yang lainnya, sehingga dalam mewujudkan keadilan sosial ini juga dilandasi oleh sila ketuhanan, oleh kemanusiaan, oleh persatuan, oleh musyawarah mufakat ya. Dan keadilan sosial ini sekali lagi ditujukan untuk perlindungan bagi yang lemah, ya. Bagi pihak-pihak yang belum beruntung ya. Dengan catatan bahwa pihak-pihak itu juga dalam posisi yang aktif ya, bukan dalam posisi yang pasif ya. Aktif terus berusaha ya, bekerja keras untuk semakin hari semakin meningkatkan ya tingkat kesejahteraannya gitu ya. Dan itu mendapat perlindungannya. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.